Sistem penulisan bilangan bangsa Mesir. Bangsa Mesir kuno mengenal alat tulis sederhana menyerupai kertas yang disebut papirus. Sistem bilangan Mesir kuno bersifat aditif, di mana suatu bilangan merupakan hasil penjumlahan nilai-nilai suatu lambang. Tulisan matematika Mesir yang paling panjang adalah papirus Rein atau papirus Ahmes. Sistem penulisan angka hieroglif. Orang Mesir memiliki sistem penulisan yang didasarkan pada hieroglif dari sekitar 3000 sebelum Masehi. Lalu, apa itu hieroglif? Hieroglif adalah gambar kecil yang mewakili angka-angka. Berikut ini merupakan simbol atau angka hieroglif. Angka 1 direpresentasikan atau digambarkan dengan batang lurus. Angka 10 direpresentasikan atau digambarkan dengan tulang rumit. Angka 100 direpresentasikan atau digambarkan dengan gulungan kertas. Angka 1000 direpresentasikan atau digambarkan dengan bunga teratai. Angka 10.000 direpresentasikan atau digambarkan dengan telunjuk. Angka 100.000 direpresentasikan atau digambarkan dengan katak atau ikan burbot. Angka 1 juta direpresentasikan atau digambarkan dengan orang menyembah. Misalnya, untuk membuat bilangan 233 ada 8 simbol yang diperlukan, yaitu 2 simbol ratusan yakni 2 gulungan kertas, 3 simbol puluhan yakni 3 tulang rumit, dan 3 simbol satuan yakni 3 batang lurus. Penulisan bilangan pecahan. Penulisan bilangan pecahan Mesir kuno hanya berlaku pecahan tunggal dalam bentuk 1/n, di mana 1 mewakili lambang mulut yang berarti bagian, dan n adalah bilangan bulat yang diwakili dalam angka hieroglif. Contohnya yang pertama ada 1/233. Perhatikan gambar tersebut bahwa simbol mulut merepresentasikan 1/, begitupun contoh yang kedua ini. Sistem penulisan angka hieroglif ada beberapa sistem pengoperasian matematika, yakni penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan pada sistem bilangan Mesir pada dasarnya sama saja dengan sistem penjumlahan pada masa kini, tetapi simbolnya yang berbeda. Contohnya sebagai berikut, terlihat sama seperti penjumlahan biasanya, tetapi menggunakan simbol yang berbeda. Sistem pengoperasian selanjutnya adalah perkalian. Di sini ada perkalian doubling. Perkalian dalam sistem doubling dikerjakan dari pengulangan pelipat gandaan bilangan dengan unsur pengalinya kemudian menjumlahkannya. Contohnya 13 dikali 12. Pertama-tama, buatlah garis untuk memisahkan dua kolom. Isi kolom ke bawah di sebelah kiri dimulai dengan nomor 1, gandakan dan tulis 2 di bawahnya. Lalu, gandakan 2 itu sehingga mendapatkan angka 4. Terus digandakan sampai angkanya tidak melebihi yang dikalikan. Isilah kolom kanan, tuliskan nomor yang ingin Anda kalikan. Dalam hal ini adalah 12. Di bawah 12, gandakan dan tulis 24. Gandakan lagi 24 dan 48. Terus sampai sebanyak kolom kiri. Sekarang cari angka di kolom kiri yang kalau ditambahkan atau menghasilkan angka 13, yakni 148. Lalu garis bawahi nomor di kolom kanan di seberang nomor tersebut. Didapatkan 12, 48, 96. Dijumlahkan akan didapatkan hasil 156, yang adalah jawaban tepat dari 13 dikali 12 sama dengan 156. Selanjutnya ada perkalian halving. Perkalian dalam sistem halving berbeda dengan doubling. Contohnya 13 dikali 12, buatlah garis untuk memisahkan dua kolom. Isi kolom di sebelah kiri dimulai dengan membagi angka yang dikali, dalam hal ini adalah 13, dibagi dengan 2 maka hasilnya 6. Untuk 0,5 tidak usah ditulis, isilah kolom kanan, tulis nomor yang ingin dikalikan, dalam hal ini adalah 12. Di bawah 12, gandakan dan tulis 24.
gandakan lagi 24 dan tulis 48. Terus sampai sebanyak kolom kiri. Sekarang cari angka di kolom kiri yang ganjil, yaitu angka 13, 3, dan 1. Lalu garis bawahi nomor di kolom kanan di seberang nomor tersebut. Maka yang digaris bawahi di kolom kanan adalah 12, 48 ditambah 96. Dan jumlahkan akan mendapatkan hasil 156, yang adalah jawaban tepat dari 13 dikali 12 sama dengan 156. Sistem pengoperasian berikutnya ialah pembagian. Pembagian dalam sistem bilangan Mesir dikerjakan dari pengulangan pelipat gandaan bilangan dengan unsur pembaginya kemudian menjumlahkannya. Contohnya, 98 dibagi 27. Buatlah garis untuk memisahkan dua kolom. Isi kolom ke bawah di sebelah kiri dimulai dengan nomor 1. Gandakan dan tulis 2 di bawahnya. Lalu gandakan 2 itu sehingga mendapatkan angka 4. Terus digandakan sampai angkanya tidak melebihi yang dibagi. Isilah kolom kanan, tulis nomor pembaginya, dalam hal ini adalah 7. Di bawah 7 gandakan dan tulis 14, gandakan lagi 28 dan tulis 56, dan seterusnya. Sekarang cari angka di kolom kanan yang kalau ditambahkan atau menghasilkan angka yang dibagi. Dalam hal ini adalah 98, maka angkanya adalah 14 ditambah 28 ditambah 96 adalah 98. Lalu garis bawahi nomor di kolom kiri di seberang nomor ini. Maka yang digaris bawahi di kolom kiri adalah 2 ditambah 4 ditambah 8 dan didapatkan adalah 14, yang adalah jawaban tepat dari 98 dibagi 7 adalah 14. Sistem penulisan bangsa Babilonia. Matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan seksagemal, yaitu basis 60. Penggunaan bilangan seksagemal dapat dilihat pada penggunaan satuan waktu, yaitu 60 detik untuk semenit, 60 menit untuk 1 jam, dan pada penggunaan satuan sudut yaitu 360 60 dikali 6 derajat untuk satu putaran lingkaran. Alasan mengapa digunakan bilangan 60 karena bilangan ini merupakan bilangan terkecil yang bisa dibagi oleh 6 angka pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simbol yang digunakan bangsa Babilonia. Baji tegak. Baji tegak sederhana memiliki nilai 1 dan dapat digunakan 9 kali. Baji lebar. Baji lebar ke samping mewakili 10 dan boleh digunakan sampai 5 kali. Contohnya 8010. 8010 itu sama dengan 2 kali 60 pangkat 2 ditambah 13 kali 6 ditambah 30. Berarti kita tulis 2 baji tegak, kemudian 1 baji lebar dan 3 baji tegak, dan yang terakhir 3 baji lebar. 2 baji lebar pertama memposisikan dirinya sebagai 60 pangkat 2 atau 3600-an. Lalu 1 baji lebar dan 3 baji tegak memposisikan dirinya sebagai 60-an, dan yang terakhir memposisikan dirinya sebagai satuan. Sistem bilangan bangsa Yunani. Sistem penulisan bilangan Atik. Berikut ini merupakan simbol atau lambang dari bilangan Atik. Angka 1 dilambangkan dengan 1. Angka 10 dilambangkan dengan segitiga yang dibaca deka. Angka 100 dilambangkan dengan huruf H yang dibaca skaton. Angka 1000 dilambangkan dengan huruf X yang dibaca hililoi. Angka 10.000 dilambangkan dengan huruf M yang dibaca mirlon. Sistem penulisan bilangan ionik. Pada sekitar tahun 450 sebelum Masehi, orang-orang Yunani di Ionia menggunakan sistem bilangan dengan lambang. Mereka melambangkan bilangan-bilangan dengan 24 huruf dalam abjad Yunani biasa, ditambah dengan 3 huruf Ponesia yang tidak digunakan lagi.
Berikut ini merupakan 24 abjad Yunani dan 3 huruf Ponesia yang sudah tidak dipakai kembali. Sistem penulisan bilangan ionik terbagi ke beberapa macam, yaitu pertama, penjumlahan. Kedua, tanda aksen atau garis atas merupakan huruf yang akan mengalihkan bilangan dengan 1000. Huruf M atau myriad merupakan huruf yang akan mengalihkan dengan 10.000. Myriad ganda atau dengan MM merupakan perpangkatan dari 10.000. Contoh sistem bilangan ionik. Ada 3 macam. Yang pertama itu ionik dengan penjumlahan 1 sampai dengan 999. Contohnya bisa kalian lihat. Yang kedua ada ionik dengan aksen dan garis atas. Contohnya bisa kalian lihat kembali. Dan yang terakhir, ionik dengan myriad. Contohnya bisa kalian pahami.